Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan selamat datang di Pokuts, podcast Ashabul Quds. Perkenalkan, aku Rafa dan aku bakal jadi host di episode kali ini. Dan sekarang kita udah kedatangan tamu yang spesial banget nih, yaitu Kak Abiat. Yaitu adalah orang alumni dari sekolah tercinta kita, yaitu SMA 81 Jakarta, dan juga mantan dari ketua ekstrakurikuler Rohis SMA 81 Jakarta. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siapa? Alhamdulillah Kak, sehat juga. Oke Kak, jadi kalau aku lihat tanggal nih, sekarang tuh udah tanggal 9 Maret. Which is 2 hari lagi kita bakal menghadapi namanya bulan Ramadan, bulan suci kita. Dan aku tuh sebenarnya penasaran Kak, pandangan Kakak apa sih arti dari bulan Ramadan ini? Oke, kalau misalnya ditanya, ini gue nggak apa-apa ya. Oh ya, Biar nggak apa-apa, lebih nggak santai aja gitu. Kalau misalnya pandangan gue tentang bulan Ramadan ini, Mm-mm, sebenarnya tiap orang punya makna yang beda-beda ya kan. betul. Tapi kalau apa yang dari tahun ke tahun, mungkin gue kasih batasan aja semenjak gue balik gitu ya. Karena kan kalau misalnya di Islam itu ketika kita balik, kita sudah Menanggung masuk tanggung jawab sendiri. kategori yang menanggung tanggung jawab sendiri, dan juga akal kita ini udah sampai gitu disebutnya, untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang mana tadi ibadah-ibadah wajib itu sudah menjadi tanggungan kita, dan artinya kalau misalnya kita tinggalkan, kita berdosa. Dan dari mulai gue balik itu sampai sekarang, apa yang mungkin tertanam di pikiran gue adalah bahwa ayah gue sering mention gitu, kalau misalnya lagi ngisi kajian atau misalnya lagi ngobrol gitu, bahwa Ramadan ini itu adalah pusdiklat. Beliau nyebutnya ini Ramadan sebagai pusat pendidikan dan latihan, yang mana kita sebagai muslim ini digembleng, ditempa, dilatih untuk bisa menjadi atau mendapatkan gelar yang Allah pun juga sebut di surat Al-Baqarah ayat 183 itu, la'allakum tattaqun di akhirnya. Kita diperintahkan untuk berpuasa sebagai orang yang beriman supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi itu yang hal yang paling simpel yang tertanam di pikiran gue ketika memasuki bulan Ramadan adalah gimana supaya gue bisa tetap menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi dari tahun ke tahun, yang tentu di tiap tahunnya gue punya goal-goal yang pengen gue capai, dan pasti dari tahun ke tahun itu adalah satu atau dua achievement yang pengen kita raih itu yang belum terwujud gitu. Jadi itu yang menjadi PR di tahun berikutnya untuk kita capai. Jadi kalau misalnya dibilang apa sih Ramadan itu buat gue, tentu itu adalah bulan yang istimewa di mana Allah ngasih kita istilahnya sebagai jeda, sekaligus sebagai latihan supaya kita bisa mempersiapkan diri kita menghadapi godaan syaitan, godaan hawa nafsu, mengontrol amarah, mengontrol tubuh kita untuk bisa memanage apa yang masuk dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, dan masih banyak lagi kayak gitu. Dan itulah karunia yang Allah berikan, rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman melalui bulan puasa itu, melalui Ramadan itu, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa tentunya dari mendapatkan gelar yang takwa. Oh, oke. Jadi kalau yang aku tangkap nih, menurut Kakak, bulan Ramadan ini seperti kayak kesempatan buat kita untuk mengupgrade diri kita gitu ya Kak? Ya, benar banget. Menjadi diri Itu yang lebih baik. simpelnya. Tapi Kak, aku tuh sempat kayak ngelihat pandangan-pandangan orang lain juga tentang bulan Ramadan. Dan mereka tuh ada yang berpandangan kalau bulan Ramadan kita harus perbanyak amal nih. Mumpung ada dibuka kesempatan besar kan sama Allah, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Tapi biasanya orang-orang kalau bulan Ramadan mereka banyak amal, banyak amal, banyak amal. Tapi ada juga yang begitu bulan Ramadan selesai, mereka balik lagi ke zaman mereka sebelum mereka bertaubat kayak gitu Kak. Itu gimana Kak? Jadi mereka tuh uh, berbuat baiknya di bulan Ramadan doang Kak? Gimana tuh? Kalau misalnya tadi statement yang pertama, di mana ketika kita bulan Ramadan kita harus perbanyak amal,
itu benar banget dan itu harus gitu karena memang amalan-amalan kita dilipat gandakan gitu. Bahkan sebelum masuk bulan Ramadan dan setelah nanti bulan Ramadan itu ada 4 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, di mana ketika kita beramal di 4 bulan haram tersebut, amal perbuatan kita, amal soleh kita dilipat gandakan, dan juga ketika kita melakukan dosa kita pun juga dilipat gandakan. Betul. Maka tentu di bulan Ramadan peluang di mana amal soleh kita dilipat gandakan itu lebih besar lagi. Nah, yang jadi problemnya memang kalau kata istilah para ustadz-ustadz di Indonesia gitu ya, itu orang yang seperti Rafa sebutkan tadi, yang dimana mereka hanya excited ketika Ramadannya saja, tapi ketika udah selesai Ramadan mereka tinggalkan lagi. Itu kalau kata ustadz kita disebutnya sebagai hamba yang Ramadani gitu, hamba yang taatnya cuman pada saat Ramadan doang. Padahal kalau misalnya yang Islam ajarkan, yang Allah sebutkan itu, kita harus jadi hamba yang Rabbani. Hamba yang Rabbani itu gimana sih maksudnya? Hamba yang Rabbani itu adalah hamba yang senantiasa taat sama Robnya itu bukan cuma di momen-momen tertentu doang. Lu suka bola kan? Suka. Nah, kalau misalnya di bola itu, kalau misalnya lu tahu, ada istilahnya one season wonder. One season wonder gitu. Orang-orang yang gacornya itu cuma satu season doang. Satu season doang. Nah, gambarannya kurang lebih kayak gitu tuh. Ketika orang-orang yang gak konsisten, yang mereka excitednya itu cuman karena FOMO. Lagi hype aja gitu ya. FOMO, cuman karena lagi hype-nya aja gitu. Jadi mereka nggak punya landasan, mereka nggak punya dasar, atau mereka nggak punya why yang jelas nih. Kenapa sih gue harus perbanyak amal ibadah? Kenapa sih gue harus menjadi muslim yang lebih taat di bulan Ramadan? Jadi dasarnya belum jelas nih. Dasarnya belum jelas. Mungkin mereka tahu dari ceramah-ceramah taraweh, dari ceramah-ceramah ustadz atau kultum-kultum di TV gitu. Mereka tahu, oh, gue harus perbanyak amalan ini, gue harus seperti ini supaya amal gue banyak nih di bulan Ramadan. Tapi mereka mungkin belum paham gitu, atau belum sampai ke mereka bahwa kita menjadi taat itu bukan hanya di momen-momen tertentu, tapi kita dituntut untuk menjadi taat. Kita diminta untuk taat itu selama-lamanya gitu, sampai kita mati, seperti itu. Jadi ya itulah pentingnya di mana Allah sebutkan juga kita harus beramal dengan ilmu. Jadi bukan hanya beramal karena banyak orang yang melakukan amalan tersebut, bukan hanya beramal karena memang lagi eventnya dan lain sebagainya, tapi kita harus beramal betul-betul dengan landasan ilmu gitu, karena tentu yang kita perbuat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, kalau menurut dari jawaban Kak Abiat, kita tuh kalau berbuat baik jangan apa istilahnya Kak, Ramadhani ya, orang-orang Ramadhani. Yeah. Jangan gara-gara bulan Ramadan aja nih lagi hype nih orang pada berbuat baik, kita juga ikut berbuat baik. Tapi kita juga harus berbuat baik atas dasar Rob kita. Jadi kita berbuat baik karena Allah, bukan karena bulan Ramadan. Gitu sih yang aku tangkap Kak. Betul. Kalau dari jawaban kakak yang pertama tadi soal pandangan kakak tentang bulan Ramadan itu seperti apa, itu kakak tadi sempat nyebutin kalau kakak tuh punya goals yang bisa kakak upgrade di kesempatan bulan Ramadan itu. Nah, kalau boleh tahu Kak, kakak punya goals apa aja sih Kak? Kalau misalnya goals yang paling common ya, yang selalu gua ulang-ulang lah di tiap tahunnya, itu tentunya goals untuk khatamin Al-Quran. Insyaallah. Nah, cuman dari pandangan gue pribadi gitu, tanpa tentunya meng-underestimatekan cara tersebut, tapi buat gue ketika gue hanya menghatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, ataupun lebih daripada itu gitu, sebagaimana ulama-ulama dulu kan luar biasa ya. Mereka bisa hatam bahkan dalam waktu 2 hari itu bisa hatam 1 juz, 2 juz, bahkan 30 juz kayak gitu. Insyaallah. Luar biasa banget gitu, karena memang bahasa sehari-hari mereka kan bahasa Arab. Jadi tentu pemahaman mereka ketika membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca, tapi mereka juga lebih ada kemudahan ya untuk membaca, menghafalnya juga gitu. Nah, itu yang gue ulang-ulang setiap tahunnya. Tapi feel ketika gue hanya menghatamkan Al-Quran itu gue kurang dapat gitu.
Nah maka apa yang lagi-lagi diajarkan sama orang tua gue adalah tambahkan dengan terjemahannya. Jadi bukan cuma baca Arabnya aja, tapi juga kita baca terjemahannya biar kita tahu apa sih sebenarnya yang kita baca kayak gitu. Tapi jujur, gue pun juga belum bisa mencapai goals itu dengan sempurna, di mana dalam 30 hari, 1 bulan Ramadan itu gue bisa hatam 30 juz Al-Quran beserta terjemahannya. Terus juga gue juga pernah nyoba buat mengojaah lagi hafalan-hafalan yang udah pernah gue hafalkan dan coba gue tambah di bulan Ramadan. Cuman qadarullah ternyata ya dengan kesibukan kita sebagai pelajar gitu, waktu itu kan pas masih gue SMA, gue SMP, ada aja halangannya dan juga terutama excuse dari kita sendiri sih, yang ya banyaklah halangan-halangan yang bikin kita jadi malas untuk bisa mencapai goals kita gitu. Nah akhirnya sampai saat ini jujur banget, dari semua goals yang gue coba terus gue perbarui lagi, gue cari mana nih yang paling cocok buat gue, yang benar-benar bisa gue wujudkan, itu belum ada sama sekali yang bisa gue raih 100% clear kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk tahun ini yang pengen gue capai adalah gue bisa benar-benar konsisten setiap harinya untuk baca walaupun cuma 1 lembar, walaupun cuma 1 halaman ayat Quran, tapi beserta terjemahannya, dan gue berharap benar-benar bisa memahami apa yang gue baca itu. Dan ini juga saran dari guru ngaji gue, yang memang kata beliau kalau misalnya cuma sekedar membaca kan kita nggak dapat feel ya, kita nggak tahu apa yang kita baca gitu. Jadi yang ada di mindset kita cuma obsesi untuk bisa cepet-cepetan nih hataminya gitu. Itu bagus, itu baik, dan ya itu sangat-sangat dianjurkan itu buat pemula kalau memang kita belum terbiasa gitu untuk membiasakan baca Quran setiap hari. Tapi untuk gue pribadi, gue mau coba nih tahun ini supaya tadi minimal 1 lembar atau 1 halaman itu gue bisa konsisten setiap harinya, walaupun gue nggak bisa hatam 30 juz, tapi dengan harapan ketika gue bisa konsisten 1 halaman atau 1 lembar per harinya dengan terjemahan, gue bisa continuekan itu, gue bisa konsistenkan itu sampai bulan-bulan selanjutnya gitu. Jadi goals kakak itu untuk bisa menghatamkan Al-Quran ya dalam Betul. bulan Ramadan itu Dengan terjemahannya. Walaupun misalnya gue nggak bisa nih 30 juz dalam bulan Ramadan itu, harapannya gue tetap bisa lanjutin gitu. Karena misal nih dalam 5 hari gue cuman dapat 5 halaman atau 5 lembar, tapi sama terjemahannya. Tapi gue konsisten itu sampai 5 hari berikutnya, sampai 5 hari berikutnya, sampai 5 hari berikutnya. Dan kalau misalnya dalam apa ya, pandangan psikologi itu kan, ini kalau misalnya gue salah tolong dikoreksi gitu ya. Kalau kita mau membentuk habits itu kan butuh 21 hari kurang lebih. Ya aku juga pernah dengar itu. Gue berharap itu ketika gue bisa konsisten selama 21 hari, walaupun hanya 21 lembar atau 21 halaman yang gue baca tapi plus terjemahannya, gue bisa tetap lanjutin itu di bulan-bulan berikutnya. Tapi kalau aku yang dengar dari banyak orang, emang banyak sih kak orang yang punya goals untuk bisa menghatamkan Quran dalam 1 bulan Ramadan. Tapi banyak juga orang yang gak berhasil, yang seperti kakak bilang. Jadi kakak ada tips nggak biar gimana sih cara orang tuh konsisten dalam mencapai goalnya di bulan Ramadan, terutama untuk menghatamkan Al-Quran? Karena banyak orang yang gak konsisten kan kak, jadi goalsnya gak kecapek di akhir bulan Ramadan. Oke. Masing-masing orang punya caranya sendiri, punya cara mereka masing-masing untuk bisa mengenali tipe mana atau cara apa yang paling efektif sih buat mereka supaya tetap bisa memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan, tapi dengan ciri khas mereka kayak gitu. Jadi bukan berarti harus dengan menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan, atau cara-cara yang umum lah yang biasa dibagikan kayak gitu di media sosial atau yang biasa kita dengar di kajian-kajian. Jadi kita sendirilah yang paling tahu metode apa yang paling kita kuasai gitu, amal soleh apa yang paling bisa kita boost di bulan Ramadan supaya kita bisa mencapai gelar takwa tadi. Karena tujuannya itu gitu. Jadi mungkin ada yang amalan andalannya atau amalan pamungkasnya itu adalah baca Quran, dia bisa hatam berkali-kali di bulan Ramadan bisa.
Atau ada yang andalannya itu sholat tarawih atau sholat malam, bisa. Atau ada yang andalannya itu uh, mungkin karena dengan kesibukannya dia tetap harus bekerja di bulan Ramadan, akhirnya dia lebih banyak bekerja gitu ketimbang waktunya untuk bisa beramal, untuk bisa sholat, untuk bisa baca Quran. Dan itu tetap menjadi pahala tentunya ketika dia bekerja untuk mencari nafkah atau membantu orang banyak dengan kondisi dia berpuasa. Dan tentunya kalau dia niatkan itu untuk Allah, karena Allah, maka tentu itu akan berpahala gitu. Tipsnya adalah yang pertama, kita tentu berdoa sama Allah, berdoa supaya kita dimudahkan. Yang kedua adalah supaya kita dibersihkan hatinya, karena ketika kita punya niat, kita punya tujuan, kadang yang menjadi penghambat terbesar itu adalah dosa-dosa kita gitu. Kita udah coba berbagai macam cara, kita udah coba berbagai macam metode, tapi tadi kita mungkin lupa berdoa, atau kita udah berdoa tapi kita belum tahu batin nih dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa lalu, yang mungkin itulah penyebab kita nggak bisa mencapai goals kita. Bahkan ulama dulu ada yang sampai menyalahkan dosanya gara-gara ada tikus di rumahnya, sampai segitunya gitu konsennya atau concernnya seorang ulama, seorang yang takut sama Allah, yang benar-benar memfokuskan hatinya karena Allah, menggantungkan hatinya karena Allah, sampai masalah tikus pun yang kepikiran bukan karena mungkin memang saluran airnya yang kurang bersih atau ada makanan yang ketinggalan atau basi dan lain sebagainya, tapi dia malah menyalahkan dosanya gitu, sampai sebegitunya lah. Dan tentu itu berat banget gitu, kita jauh dari level itu. Maka tadi yang pertama berdoa, yang kedua adalah kita minta juga supaya hati kita dibersihkan dari dosa-dosa, dan tentu kita minta sama Allah supaya kita diberikan konsistensi gitu. Di luar itu mungkin cara lainnya adalah kita cari circle atau teman-teman yang juga sama-sama punya goals. Mungkin kalau misalnya di sekolah di 81 itu dulu ada ini, apa namanya ya, jadi kita kayak checklist gitu loh. Kita sholat zuhur, sholat duha. Iya. Aduh lupa namanya, pokoknya ada yaum-yaumnya gitu lah. Nah itu kayak semacam list yang dari mulai kita sholat rawatib, sholat duha, sholat tarawih, aku juga pernah pakai list itu ya, tahu. Itu zaman gua kelas 11 dulu ada. Dan mungkin itu bisa jadi salah satu yang bisa memacu kita supaya kita bisa konsisten kayak gitu. Atau kalau misalnya cara itu nggak ampuh, karena gue dengan cara itu nggak ampuh, jadi ya apa ya, buat gue pribadi, walaupun gue checklist, kalau misalnya gue berpikiran negatif, gue bisa bohong dong dengan sangat gampang. Misal gue nggak tarawih 5 hari, gue tetap bisa checklist itu tanpa orang tahu gitu. Makanya kalau gue sendiri lebih prefer gue punya 1 atau 2 teman yang punya goal sama, yang ketemu di masjid setiap hari gitu, tiap hari saling nge-push gitu ya, dan kita bisa saling nge-push gitu. Atau paling enaknya adalah ketika misal sebelum buka puasa atau setelah tarawih, kita bisa murojaah bareng, kita bisa ngobrol bareng. Buat gue itu lebih efektif dan lebih nyaman banget gitu buat nge-push iman kita, buat menjaga konsistensi kita gitu sih. Bagi aku setuju sama kakak soal yang kita harus punya lingkungan yang baik juga untuk biar kita saling nge-push sama teman-teman kita yang ada di lingkungan kita. Terus aku juga setuju kalau dosa itu bisa menghambat goals kita yang bakal kita raih gitu kak. Tapi aku mau nanya kak, kalau di bulan Ramadan, insya Allah kita bisa bikin habit-habit yang baik lah, insya Allah. Tapi kalau selesai bulan Ramadan, gimana cara kita mempertahankan habit itu ya kak? Aku bingung banget nih. Ya, itulah PR yang paling sulit, yang kalau misalnya ditanya jawaban itu sendiri, gue pun juga menantikan jawabannya. Apakah gue bisa atau enggak untuk konsisten gitu. Karena kadang itu tergantung mindset kita juga. Istilahnya kita kuat-kuatan nih sama yang namanya godaan di luar itu. Kita juga kuat-kuatan dengan doa kita, dengan pertolongan Allah juga, karena di luar konsistensi kita, di luar kita mampu membagi waktu, kita mampu benar-benar bisa istiqomah dengan amal soleh kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan kita mampu meningkatkan goals kita tadi di bulan-bulan berikutnya di luar bulan Ramadan, itu tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah. Itu jadi memang
doa itulah senjata yang paling kuat, doa itulah senjata seorang muslim, dan tentunya seorang muslim akan menyerahkan semuanya itu hanya kepada Allah ketika dia udah berusaha sebaik mungkin, dia udah konsistensi sebaik mungkin, tapi mindset yang akan selalu ada di pikirannya adalah gimana supaya Allah tolong aku kayak gitu. Karena kalau misalnya aku konsisten, aku istiqomah, itu pun juga karena rahmat dari Allah, itu pun juga karena kasih sayang dari Allah. Jadi kalau Allah nggak tolong, kita nggak akan bisa mencapai apa-apa yang kita mau kayak gitu. Dan tentu yang kita khawatirkan adalah ketika kita bisa mencapai semua yang kita inginkan dengan kerja keras kita, dengan usaha kita, tapi kita nggak pernah minta sama Allah, yang kita khawatirkan adalah kita justru jatuh ke yang namanya istidraj gitu. Dan itu yang paling bahaya banget. Kalau dari tahun ke tahun kita udah ngejalanin Ramadan nih, kalau dari kakak sendiri, apa yang membuat Ramadan kakak dari tahun ke tahun tuh beda, selain tahun yang beda? Yang buat Ramadan beda ya? Betul. Mungkin kalau dari tahun ini, dan tahun sebelumnya. Tahun kemarin, ya. Tahun ini dan tahun sebelumnya, ini satu paket ya. Dengan tahun-tahun sebelumnya, itu adalah tahun-tahun yang sebelumnya ini dibanding 2 tahun. Dibanding 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir ini, gue nggak sekolah. Gue sekolah. Nah, kalau 2 tahun terakhir ini gue nggak sekolah gitu. Jadi lebih banyak waktu yang bisa gue pakai. Tapi dari apa yang gue rasakan, justru ketika gue sekolah, gue lebih produktif, gue lebih bisa mencapai goals gue, gue lebih bisa aktif, walaupun tentu pas yang harinya capek, terus misal kita habis subuh nggak bisa tidur lagi gitu kan, harus berangkat sekolah. Tapi dari yang gue rasakan adalah entah kenapa gue jadi bisa lebih produktif dan lebih konsisten sama goals yang mau gue capai. Jadi bisa dibilang goals yang udah gue planningkan sebelumnya itu lebih banyak yang tercapai pada saat gue sekolah, pada saat gue beraktivitas di bulan Ramadan, ketimbang pada saat gue libur kayak gitu. Di tahun yang sebelumnya ketika gue udah selesai kelas 12 dan gue libur, gue agak lupa sih justru apa aja yang gue lakukan pada saat itu di bulan Ramadan. Tapi yang gue rasa adalah kesannya jadi monoton, jadi nggak terlalu banyak yang gue bisa lakukan. Mungkin walaupun bisa dibilang gue lebih banyak waktu, tapi karena gue bingung mau ngapain, jadinya banyak yang nggak bisa gue selesaikan gitu. Apa istilahnya to-do list di hari itu yang mau gue lakukan, goals yang mau gue capai di 1 bulan Ramadan itu banyak yang keskip gara-gara gue nggak beraktivitas. Jadi seolah-olah tubuh gue kayak mati sendiri gitu, kayak ke turn off sendiri. Dan memang gue tipe orang yang kalau misalnya gak kerja itu justru stres, yang kalau misalnya gak ada yang dipikirin itu justru mencoba memikirkan hal lain yang malah bikin gue jadi nggak bisa tidur, gue jadi nggak produktif dan lain sebagainya. Jadi kayak gue orang yang tiap hari itu harus ada objektif yang jelas gitu. Kayak kalau misalnya kita main game, ini objektif selanjutnya apa, gue tuh harus kayak gitu. Jadi makanya ketika gue nggak sekolah, gue justru malah bingung dan banyak yang nggak tercapai goals gue. Itu pertama yang membedakan Ramadan 2 tahun terakhir ini tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya. Tapi gue berharap di tahun ini gue udah menemukan pola baru gue, di mana gue udah bisa tahu nih, walaupun gue lagi nggak sekolah, gue lagi libur, tapi gue udah punya planning apa sih yang bisa tetap membuat gue produktif, yang tetap bisa membuat otak gue kerja, badan gue juga beraktivitas juga kerja, sehingga itu lebih memacu diri gue untuk bisa mencapai goals yang gue inginkan gitu. Karena mungkin ketika kita beraktivitas, kita ketemu banyak orang yang mereka juga punya goals, jadi kita terpacu juga gitu untuk bisa mewujudkan goals kita. Ketimbang ketika gue libur, gue nggak ketemu orang, gue cuma ketemu orang rumah, jadi nggak ada motivasi dari orang lain di sekitar gue gitu yang sama-sama punya goals juga di bulan Ramadan. Itu aja sih paling mungkin yang gue rasakan perbedaannya gitu. Selebihnya nggak terlalu banyak karena gue juga jarang ada acara-acara segala macam. Paling kalau misalnya bukber atau ada acara-acara rohis, ya cuman yang itu aja gitu, yang memang udah di planningkan sebelumnya.
Tapi berarti kakak itu sekarang 2 tahun terakhir itu kakak lebih banyak waktu yang lebih fleksibel lah bisa dibilang, lebih banyak waktu free time, ya kan? Terus kalau tahun-tahun sebelumnya gara-gara ada sekolah, jadi menurut kakak jadi bisa lebih produktif karena kakak orangnya yang harus kerja-kerja terus, enggak. Benar. Tapi menurut kakak di kekosongan waktu kakak ini, kalau kakak bisa maksimalin, bagi kakak itu bakal bisa lebih efektif daripada waktu kakak sekolah atau enggak, kak? Kalau lebih efektif daripada waktu saat gue sekolah. Terutama dalam konteks agama ya, kak. Oke. Nah, kayak memperbaiki amal kakak, iman kakak, dan lain-lain. Iya. Karena harusnya gue lebih punya waktu banyak untuk bisa dengerin kajian, untuk bisa baca-baca buku-buku tentang keagamaan lah, Sirah Nabawi dan lain sebagainya. Karena Sirah Nabawi ini salah satu list buku yang pengen banget gue baca, yang kepengen banget ini jadi harian gue lah, ini jadi bacaan harian gue. Karena di momen-momen di waktu-waktu dimana banyak banget orang-orang yang dalam tanda kutip mulai kehilangan identitas dirinya sebagai seorang muslim kayak gitu, dengan pergaulan yang semakin bebas, globalisasi dan lain sebagainya. Ketika kita nggak punya arah lagi, ketika kita udah kehilangan arah, kita bingung kita harus ngikutin arah yang mana kayak gitu. Betul. Kita mau belajar Islam tapi nggak punya semangat, kita mau belajar Islam tapi nggak punya pembimbing, maka salah satu hal yang paling menarik untuk bisa bikin iman kita balik lagi itu adalah pelajarin sejarah. Karena kita bisa tahu gimana sih kehidupan orang-orang dulu gitu. Ketika dengan banyak banget keterbatasan yang sekarang kan kita udah mudah dengan teknologi dan lain sebagainya, tapi muslim pada zaman dulu, pada saat di zaman Rasulullah SAW dengan segala keterbatasannya, mereka tetap punya mentalitas yang kuat gitu untuk menjaga keimanannya. Dengan cobaan dari orang-orang kafir Quraisy dan lain sebagainya, mereka tetap bisa kuat gitu loh, walaupun mereka nggak punya mereka nggak punya, ya kalau istilah sekarang, kalau kita mau benar-benar nyerang orang, kita bisa pakai buzzer gitu kan, kita bisa bayar orang lain untuk bisa ngebela kita, untuk bisa mempertahankan argumen kita kayak gitu di media sosial terutama. Jadi gue lupa tadi apa pertanyaannya. Soal kalau waktu kekosongan kakak ini lebih efektif atau enggak dalam konteks agama. Jadi kalau misalnya dengan waktu yang gue punya sekarang, gue bisa lebih banyak hadir ke kajian, walaupun mungkin secara online ataupun secara offline kayak gitu, dan lebih banyak waktu yang bisa gue luangkan untuk murojaah, untuk ngulang-ulang kajian-kajian yang udah pernah gue ikuti sebelumnya. Dan tentu itu yang gue harapkan banget ketika masa-masa gue sekolah, dimana ketika gue sekolah gue berpikir gue nggak punya waktu banyak, hampir 1/4 hari gue ada di sekolah, dan gue merasa kayak gue nggak bebas untuk bisa mengeksplor diri gue, untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kewajiban gue sebagai seorang muslim, yaitu belajar ilmu agama, yang memang itulah ilmu yang Rasulullah SAW sebutkan ketika kita berniat atau belajar untuk ilmu agama, maka kita akan masuk surga gitu. Dan gue lupa redaksi hadisnya, tapi intinya adalah ketika kita berjalan, kita berniat untuk menuntut ilmu, maka kita akan dipermudah jalannya untuk masuk surga seperti itu. Dan ilmu yang dimaksud sama Rasulullah SAW di sini adalah ilmu agama gitu. Dan betapa pentingnya ilmu agama ini karena apa yang ada di pikiran gue ketika memikirkan tentang gue tuh harus banget, buat gue pribadi ya, gue harus banget belajar ilmu agama karena gue akan menjadi seorang pemimpin nantinya, pemimpin untuk keluarga gue, pemimpin untuk masyarakat, pemimpin untuk diri gue sendiri tentunya, dan pemimpin untuk khalayak yang lebih luas seperti itu. Dan ketika orang-orang yang gue pimpin, orang-orang terdekat gue itu gak bisa gue rangkul, gak bisa gue bagikan, gak bisa gue berikan dan ajarkan mereka ilmu agama yang memang akan menuntun dari dunia ke akhirat untuk kebahagiaan, tentu itu akan sangat sedih kayak gitu jadinya. Ketika orang terdekat kita nggak paham tentang agama, ketika
anak-anak kita mungkin belum tahu tentang cara sholat yang benar, fikih yang benar, padahal dia udah balik. Dan betapa banyak mungkin orang-orang atau anak-anak seusia kita juga yang mereka udah sukses, mereka pintar untuk dunianya, mereka jago banget di akademiknya, tapi ketika untuk masalah agama itu yang sangat mengkhawatirkan gitu. Jadi problem Mereka juga. mungkin belum paham tentang bacaan-bacaan sholat, belum tentang tadi fikih wudhu, dimana kalau misalnya kita belum tahu tentang fikih wudhu yang sempurna, maka sholat kita pun otomatis juga nggak sempurna, seperti itu. Jadi tentunya waktu yang banyak banget gue punya sekarang ini ketika gue nggak sekolah akan sangat benar-benar bermanfaat ketika gue bisa memanage itu, dan gue bisa nge-push diri gue bisa lawan hawa nafsu gue bisa lawan rasa males gue untuk bisa belajar ilmu agama. Dan tentu itu bukan PR yang mudah, itu bukan PR yang gampang. Bahkan gue lebih cenderung untuk menghadapi itu ketika di hari itu juga, ketimbang gue memplanning diri gue untuk dalam 30 hari gue harus konsisten gini. Tapi gue lebih prefer untuk hari ini apa yang gue capai, apa yang kurang, apa yang lebih, dan kita lihat hari besok akan seperti apa. Jadi ada evaluasi setiap harinya. Jadi ada evaluasi setiap harinya. Okay. Dan gue mau bener-bener face to face sama apa yang gue hadapi di hari itu, apa rasa malas yang gue alamin, apa godaan setan yang dibisikan ke dalam diri gue gitu, supaya gue jadi nggak bisa memanfaatkan waktu itu gitu. Ketimbang gue memotivasi diri gue di hari awal untuk bisa konsisten di 30 hari ke depan, tapi ternyata di hari kedua gue udah jatuh dan akhirnya gue lost sampai ke hari 30 kayak gitu. Oke. Dari tadi kita bahasannya udah tentang cara mengupgrade diri kita, cara menghadapi hambatan-hambatan yang ada dalam mengupgrade diri kita. Tapi Kak, sekarang aku mau bawa podcast ini ke yang lebih santai lagi, Kak. Jadi menjelang bulan Ramadan ini kita tuh tahu yang namanya ngabuburit, Kak. Oke. Nah, menurut Kakak perlu nggak sih ada ngabuburit, dan cara ngabuburit yang produktif tuh gimana? Gue sendiri orang yang nggak pernah ngabuburit ya. Oke. Gue anaknya rumahan banget gitu. Dan ngabuburit itu adalah apa ya, istilahnya di kamus keluarga gue itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi emang keluarga gue dari dulu banget sampai sekarang ya, kalau misalnya sama keluarga besar pun waktu masih tinggal bareng-bareng itu juga ya udah kita ngabuburitnya di rumah gitu. Nggak ada bahasa ngabuburit bahkan sama sekali gitu, karena ya orang tua fokus buat masak kayak gitu kan. Dan ya udah, apa yang kita persiapkan di sore hari itu biasanya karena misal ayah gue baru pulang kerja kan, dan kadang persiapan buat taraweh, habis itu makan dan lain sebagainya, istirahat, kemudian ya udah tidur, besok harus kerja lagi gitu kan. Jadi sama lah seperti hari-hari biasa gitu, nggak ada yang keluar ke mana gitu segala macem, karena memang gue sendiri gue nggak suka keramaian gitu, gue introvert. Gue lebih cenderung introvert gitu ketimbang extrovert, walaupun gue pernah tes waktu itu, gue tuh ambivert sebenarnya. Jadi apa ya, hampir sama gitu. Kalau nggak salah introvertnya 60-an gitu. Nah jadi gue kalau udah lihat jalanan yang udah rame banget itu udah benar-benar ngilangin mood banget. Udah males ya? Udah males banget, karena ya itu gue lebih prefer kalau misalnya makan atau jalan-jalan atau nyari hiburan segala macam ya memang gak terlalu rame kayak gitu loh. Jadi tetap bisa gue ngerasain ambience dari tempat yang gue datengin kayak gitu. Dan gue benar-benar istilahnya punya yang namanya hiburan gitu. Jadi hiburan gue bukan ketika ketemu banyak orang yang banyak banget, rame banget, enggak. Makanya gue gak pernah ngabuburit, dan ngabuburit yang produktif ya. Kalau yang gue pikirkan sih adalah gue bisa punya tempat tinggal yang dekat masjid, gue jadi DKM masjid di situ, dan gue punya teman-teman yang sebaya yang ketika ngabuburit itu kita bisa murojaah, kita bisa ngobrol, bahkan kita kajian. Itu yang gue bayangkan seperti itu, karena di tempat tinggal gue yang sekarang dekat sebenarnya sama masjid, tapi dipisahkan sama ini taman yang gede banget gitu, sama jalan raya sama taman. Jadi kalaupun gue jalan, istilahnya harus ngelewatin jalan raya yang ramai dulu lah kayak gitu. Jadi
bisa dikatakan nggak dekat masjid, tapi gue jarang banget ke masjid itu, karena kalau misalnya ke masjid yang tajwidnya bagus itu agak jauh dan gue harus Berbeda ya. Beda karena ini agak keluar sedikit nggak apa-apa Ya ya. nggak apa. Kalau misalnya imam yang mimpin sholat kita itu tajwid al-fatihahnya nggak bagus, atau bahkan lebih bagusan kita, sholat kita bisa nggak sah, Pak. Gitu Kak? Begitu. Aku baru tahu nih. Jadi makanya masih dekat rumah gue yang tadi itu yang terpisahkan sama taman, gue nggak bisa menjamin tajwidnya itu benar-benar bagus banget gitu, karena sometimes kadang yang azan pun juga macem-macem, ada yang kakek-kakek, ada yang anak kecil kayak gitu loh, dan pokoknya kurang lah gitu. Makanya gue nggak pernah sholat di masjid itu, dan kadang kalau misalnya gue mau sholat di masjid, gue harus naik motor yang ya sekitar berapa ya, 500 meter lebih lah kayak gitu. Dan lagi-lagi harus ngelewatin jalan raya yang cukup rame kayak gitu. Walaupun masjid yang biasa gue sholat itu ada di komplek, makanya itu jadi salah satu concern kita juga gitu, untuk nanti ketika kita sholat maghrib, kita sholat isya, kita sholat tarawih, kita harus pastikan masjid yang kita pilih itu tajwid al-fatihahnya bagus gitu. Atau kalau misalnya kita nggak bisa menjamin itu, nggak apa-apa, dan nggak masalah banget kalau kita sholat sendiri di rumah atau sama keluarga. Karena daripada sholat kita jadi nggak sah, itu lebih bahaya lagi. Tapi untuk tadi Kak, bagi Kakak yang produktif itu apa? Menurut teman, kayak orang tuh banyak ngabuburit kan di luar. Mereka bingung nih, cara buat ngabuburit kita ini produktif tuh gimana? Bagi Kakak gimana? Walaupun Kakak sendiri, kata kakak nggak ngabuburit, bahkan kata-kata ngabuburit tuh nggak ada di keluarga Kakak kan, kata Kakak. Tapi Kakak ada saran nggak buat orang-orang yang emang udah biasa ngabuburit di luar sana, gimana cara buat ngabuburit mereka tuh produktif? Jangan ngabuburit. Jangan ngabuburit. Jangan ngabuburit. Kenapa? Karena intinya gini, ngabuburitnya itu mungkin kita bisa ganti. Gue sendiri nggak tahu ya ini konteks ngabuburit gimana nih, Pak. Maksudnya kita nge-spend time waktu biar sebelum buka gitu Kak. Oke, jadi nggak mesti di luar berarti ya? Nggak mesti. Oke, berarti kalau misalnya nggak mesti, kalau misalnya dari gue pribadi yang orangnya rumahan banget, saran gue adalah ya lebih banyak spend waktu sama orang dekat, teman-teman kita, tapi nggak perlu sampai menuhin jalan raya kayak gitu loh, karena ya kasihan juga ya orang yang dia puasa, dia pulang kerja tapi terhambat dengan macetnya jalan raya gara-gara banyak penjual, banyak orang yang nongkrong di pinggir jalan dengan ngabuburitnya itu gitu. Yang itu jadi jadi apa namanya, menghambat orang-orang yang juga mau cepat-cepat sampai pulang ke rumah gitu. Jadi mungkin yang produktifnya adalah banyakin zikir, banyakin baca Quran aja. Kan kalau misalnya kita habis sekolah gitu ya, pulang sekolah, nah sore itu kan waktu free ya. Waktu free yang emang kita lagi dalam kondisi yang lapar-laparnya, lagi dalam kondisi yang lemes-lemesnya, yang kita malas ngelakuin apapun gitu. Nah, maka gimana caranya supaya itu bisa jadi produktif ngabuburitnya itu, selain mungkin kita diminta sama orang tua lah buat beli makanan dulu keluar. Nah, habis itu sisa waktunya nih yang kita sambil nunggu waktu berbuka puasa ini, yang paling disarankan sama para ulama yaitu perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak aktivitas-aktivitas yang produktif lah gitu. Kalau misalnya kita punya atau udah netapin waktu kita baca Qurannya di pagi hari atau pada saat sahur, jadi kita lebih prefer buat ngelakuin hobi kita lebih prefer buat futsal misalnya sebelum nunggu buka gitu. Jadi intinya jangan sampai ngabuburit kita itu ngeganggu orang lain untuk beraktivitas juga gitu, ngeganggu orang lain untuk bisa cepat-cepat sampai pulang ke rumah dari tempat kerjanya. Itu aja sih. Nah, Kak, jadi aku mau nanya juga nih. Jadi sebenarnya itu banyak teman-teman kita yang sebenarnya mau hijrah nih, tapi mereka tuh susah untuk berubahnya karena ditahan sama lingkungan mereka yang mungkin agamanya mungkin kurang, bisa dibilang ya Kak. Nah itu gimana cara mengatasinya? Kayak dia mau hijrah tapi terhambat sama lingkungannya. Ada saran nggak? Mungkin yang pertama adalah tentang niat ya, tentang niat. Karena
ketika kita udah punya niat, itu adalah fondasi yang paling awal ketika kita mau melakukan apapun kayak gitu. Karena ketika kita beramal tanpa niat, maka amal itu nggak akan jadi punya makna. Nah, makanya yang paling penting untuk kita perhatikan adalah niat kita. Apakah kita benar-benar sungguh untuk mau hijrah, ataukah hanya sekedar untuk mencapai keduniawian saja gitu. Karena dalam firman Allah, atau ini hadis Nabi SAW, gue lupa, maaf, disebutkan kalau misalnya kita hijrahnya itu karena Allah, maka Allah akan berikan apa yang kita niatkan. Begitu juga ketika kita hijrahnya karena dunia, maka Allah akan kasih apa yang kita niatkan pada saat kita berhijrah itu. Jadi misal contoh, kita niat hijrah karena pengen punya pacar anak rohis, begitu contohnya. Kita masuk rohis supaya kita bisa deketin seseorang kayak gitu. Nah, maka Allah akan kasih. Allah bisa aja kasih apa yang kita niatkan pada saat kita berhijrah tersebut. Tapi ya itu aja yang akan kita dapatkan, hanya sebatas itu. Kita nggak akan dapat lebih daripada taufik dari Allah, karunia dari Allah, rahmat dari Allah yang benar-benar bikin kita tuh ngerasa hijrah kita ini enak banget. Kita bisa ketemu lingkungan yang lebih baik, kita bisa menghindarin lingkungan-lingkungan yang toksik, yang pergaulannya, spend waktunya segala macam itu banyak hal-hal yang nggak bermanfaat, obrolannya kemana, kesana kemari kayak gitu. Nah, kita nggak akan mendapatkan itu kalau misalnya kita cuma niatnya ya tadi cuma buat dapetin dunianya aja gitu. Dan yang kedua mungkin adalah sesimpel logika dasar kita ketika kita mau menjadi pribadi yang lebih baik di luar konteks agama adalah kita keluar dari zona nyaman kayak gitu. Dan memang itulah yang paling sulit ketika kita harus mengorbankan lingkungan kita harus mungkin mengorbankan popularitas kita harus mengorbankan image kita yang sudah terbangun di circle kita yang sebelumnya. Banyak banget yang harus kita korbankan untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Karena ketika kita mau membangun sesuatu yang baru, kita harus menghancurkan sesuatu yang lain gitu untuk bisa membangun yang baru. Sesimpel itu sebetulnya. Dan memang yang harus benar-benar kita jadikan atau kita perhatikan adalah kita lebih banyak spend waktu sama lingkungan yang mana gitu. Karena itu juga yang akan mendorong kita untuk bisa lebih baik condong ke lingkungan kemana. Iya, kalau misal kita lebih banyak ke circle yang tadi obrolannya kesana kemari nggak jelas, spend waktu ya nongkrong nggak jelas lah pokoknya kayak gitu. Nah, maka ya kita akan lebih banyak menghabiskan waktu di situ gitu. Karena kita nggak bisa selamanya ketika kita udah punya pendirian sekalipun gitu, ketika kita adalah orang yang paham tentang agama nih, kemudian kita pengen join ke circle yang mungkin mereka belum paham agama. Nah, ketika kita lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan mereka ketimbang kita lebih banyak belajar di lingkungan yang baik ini, lama-lama jadi ngurang. Ada sebelumnya, lama-lama kita akan jadi ngurang, dan lebih condong, kita akan ke bawah juga. Iya, ke bawah juga karena lingkungan pengaruhnya besar. Betul. Jadi kita nggak bisa dan betang, oh gue udah kuat nih, gue udah ilmunya udah banyak, gue datang ke anak-anak ya circle sekolah lah gitu yang belum paham tentang agama, kita lebih banyak ngabisin waktu sama mereka sampai kita lupa untuk bisa belajar untuk lebih menguatkan diri kita. Akhirnya kita ke bawah gitu, kita justru yang diwarnai mereka gitu. Makanya tadi yang pertama pentingnya niat kita, dan jangan lupa doa juga sama Allah. Dan yang kedua adalah tentu kita sebagai manusia ini punya naluri untuk bisa menjadi lebih baik, dan kita pasti melalui banyak hal di mana kita membuat keputusan untuk keluar dari zona nyaman kita. Keputusan-keputusan kecil yang kita harus mengorbankan sesuatu demi kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik kayak gitu. Nah, masa enggak sih untuk lingkungan kita yang lebih baik ini, untuk lingkungan yang lebih sehat, di mana kita bisa ketemu orang-orang yang memang positif kayak gitu, bisa membawa kita kepada kebaikan. Oke, bermanfaat banget ya Kak. Nih, gara-gara kita udah lumayan lama nih Kak, aku punya pertanyaan satu lagi terakhir. Kakak masih ngarepin THR nggak Kak? Banget. Masih banget. Karena semakin kita tua sebenarnya kita semakin banyak pengeluaran. Iya, makin butuh ya Kak. Makin butuh. Betul. Dan sebenarnya kan THR ini budaya orang Indonesia ya. Betul. Budaya orang Indonesia yang di negara-negara lain atau di
negara-negara tempat-tempat muslim. lain, ya negara-negara muslim lainnya, itu mungkin nggak ada gitu budaya yang seperti ini. Dan tentu ini budaya yang baik karena membahagiakan orang lain, bikin orang senang gitu. Yeah. Nah, ngarepin masih banget karena gue belum punya penghasilan sendiri. Maksudnya penghasilan yang memang cukup untuk gue menghidupi 1 bulan gitu misalnya. Atau gue bahkan bisa nabung, itu gue belum punya. Jadi sangat-sangat mengharapkan banget. Dan mungkin untuk orang tua di luar sana gitu, atau om dan tante di luar sana ketika mau ngasih anaknya atau keponakannya itu THR, jangan dibeda-bedakan, karena sebenarnya itu yang bikin kita jadi iri kayak gitu. Dan ini salah satu hal yang harus dihindari gitu. Karena kalau misalnya yang tua justru malah dikasih sedikit, secara logika dasar itu nggak masuk gitu, karena yang tua tentu lebih banyak pengeluarannya. Dan kalau misalnya kasih buat yang kecil-kecil, justru malah secukupnya aja kayak gitu. Lebih banyakin untuk yang memang mereka punya pengeluaran yang lebih banyak, anak-anak yang memang udah sekolah, yang udah kuliah kayak gitu. Atau yang memang orang tua, om dan tantenya tahu dia punya hobi yang memang passionnya banget kayak gitu. Jadi butuh banget banyak biaya dan dana gitu untuk dikeluarkan. Kayak gitu lah. Oke. Nah Kak, berhubung kita ngobrol udah lumayan lama dan sebentar lagi bakal ada azan asar nih Kak, dan kita harus sholat. Sebelum penutupan, Kakak ada nggak quotes atau pesan yang Kakak bakal sampaikan ke teman-teman? Oke, mungkin kalau misalnya pesan nggak apa ya? Pesan nggak apa? Pesan mungkin yang pengen banget gua sampaikan, dan gue pengen banget ajakin ke teman-teman gue, ke orang-orang yang gue kenal, orang-orang yang gue kenal baik, yang gue kenal mereka punya niat yang baik juga di dalam hijrahnya. Terus belajar ilmu agama, jangan pernah bosan, jangan pernah nyerah. Dan kalau bisa kalian ini udah balik, kalian ini udah remaja, kita semua udah remaja, kita semua udah balik, kita semua udah punya tanggung jawab yang akan kita teruskan ketika kita punya keluarga nanti, ketika kita punya ada di lingkungan yang lebih besar, dimana kalau tanpa ilmu agama kita nggak akan jadi apa-apa. Apa yang kita lakukan itu nggak akan dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi akan sia-sia semuanya. Dan tentu ilmu agama ini sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Jadi untuk teman-teman mungkin yang pemula, yang baru pengen hijrah, coba dari mulai belajar tentang tauhid seperti itu, tentang akidah. Karena ketika kita paham nih tentang fondasi keimanan kita, keyakinan kita, siapa Tuhan kita, kenapa kita diciptakan, dan apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini, kita akan jadi lebih terarah, kita akan jadi lebih tahu purpose kita, pola kita ini hidup untuk apa sih, tujuan kita hidup ini untuk apa sih, kenapa Allah mentakdirkan kita seperti ini, kenapa Allah menghindarkan kita dari kebaikan yang padahal kita inginkan sekali, tapi ternyata mungkin Allah punya kebaikan yang lebih baik daripada itu yang akan Allah kasih kita di waktu yang tepat seperti itu. Dan tentunya selain ilmu tauhid, bisa belajar juga tentang fikih wudu, fikih sholat, yang memang itu penting banget gitu. Karena ketika wudu kita sempurna, ketika sholat kita sempurna, dan juga fikih dalam bersuci itu penting banget gitu, supaya sholat kita sempurna. Karena banyak orang-orang yang terancam siksa kubur itu gara-gara pada saat sholatnya itu nggak sah karena terkena najis dari air kencingnya. Dan itu penting banget untuk cowok-cowok ya, yang kalau misalnya pada saat bersuci kurang bersih dan lain sebagainya. Dan untuk perempuan pun juga, dan untuk siapapun itu pokoknya lah, penting banget untuk belajar wudu, tentang sholat, dan juga tentang bersuci seperti itu. Dua ilmu itu yang menjadi fondasi kita untuk bisa memulai hijrah kita, untuk bisa memulai circle baru kita, kehidupan baru kita, menjadi yang lebih baik, menjadi muslim yang lebih taat. Tentu akan banyak cobaan, dari mulai kita dibilang alim lah, dari mulai kita dibilang fanatik tentang agama lah, dari mulai kita dibilang gak gaul dan lain sebagainya. Memang itulah ancamannya, memang itulah cobaannya. Dan kita perlu ingat bahwa Rasulullah SAW, para sahabat dan nabi-nabi di zaman dulu itu cobaannya lebih berat daripada itu, bahkan ancamannya nyawa.
Jadi tetap semangat buat teman-teman yang baru mulai hijrahnya, tetap konsisten, luruskan niat, bersihkan hati, dan jangan lupa minta terus sama Allah, dan tetap berada di circle atau tempat-tempat yang memang menuntun kalian kepada kebaikan. Oke. Makasih ya Kak, udah ngasih ilmu-ilmu juga buat kita dan udah ngasih pesan ke teman-teman, dan semoga teman-teman juga bisa nge-apply pesan-pesan yang disampaikan Kak Abid ke kehidupan kalian sehari-hari. Insyaallah. Dan Kak udah gak kerasa nih, vibes udah Ramadan banget nih kalau kerasain. Sama kita gara-gara udah mau asar nih ya, kita harus siap-siap sholat juga. Sekali lagi makasih Kak. Sama-sama. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Ya, terima kasih teman-teman. Stay tune buat episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.